Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah hukum pidana saya akan berusaha menjelaskan tentang sejarah kodifikasi hukum pidana di Indonesia. Sejarah kodifikasi hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi 3 tahap atau 3 bagian, yaitu pertama pra penjajahan atau disebut dengan periode kerajaan Nusantara, di mana hukum pidana saat itu berlakunya hukum pidana adat, yaitu di mana hukum tersebut ditentukan atas interaksi masyarakat dan kemudian diputuskan oleh keputusan para raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Hukum pidana adat ini berlaku hanya di lokal saja atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan adatnya masing-masing. Yang kedua itu periode penjajahan VOC. Periode penjajahan VOC ini dimulai sejak kedatangan Belanda ke Batam tahun 1596, yang berlaku di wilayah hukum yang berlaku di wilayah jajahannya, yaitu pertama hukum perundang-undangan yang terdapat dalam Statuten von Batavia, dan yang kedua hukum Belanda kuno, dan yang ketiga asas hukum Romawi. Pada masa penjajahan, secara historis bisa dinyatakan bahwa di Belanda sendiri hampir selama 73 tahun berusaha menyusun KUHP pidana Belanda, yang akhirnya pada tanggal 3 Maret 1981 barulah selesai penyusunan KUHP Belanda dan kemudian berlakukan di daerah jajahan Belanda. Selanjutnya dengan Staatsblad 35 Wetboek van Strafrecht mulai diberlakukan di Belanda dan diberlakukan di Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1915. Dengan dikeluarkannya Staatsblad 1915 732 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1918. Kemudian yang ketiga itu pada masa pendudukan Jepang atau pada masa penjajahan Jepang diberlakukanlah hukum Gunsei Keizirei yang berbentuk pengadilan waktu itu ialah tahun 1944, yang berintikan mengedepankan peraturan militer Jepang. Fase kodifikasi yang terakhir itu pada fase kodifikasi setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indies atau WPSNI diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 1946. Nama WPSNI diganti menjadi Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1958, yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 dan berlaku hingga saat ini. Dari uraian sejarah kodifikasi hukum pidana di Indonesia, selanjutnya hukum pidana di Indonesia melakukan unifikasi atau dilakukannya unifikasi, yaitu penyatuan hukum-hukum pidana menjadi satu undang-undang yang mencakup semuanya, yaitu pada tanggal 2 Januari 2023 disahkan RKUHP dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mana KUHP ini berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya, sekaligus menggantikan Wetboek van Strafrecht.
Kemudian sejarah dualisme hukum pidana di Indonesia pada tanggal waktu itu setelah merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia langsung memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sedangkan hukum Belanda saat itu pun masih berlaku dan masih dilaksanakan, dan hukum Jepang pun masih dilaksanakan di Indonesia. Nah, dalam dalam pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa segala lembaga negara dan peraturan hukum yang ada pada waktu itu, yaitu WVSNI, selama hukum belum diganti dengan hukum yang baru, demikian dualisme hukum pidana. Nah, itulah. Jadi selama masih berlaku dan belum ada undang-undang yang menggantinya, maka disitulah masih berlaku dualisme hukum pidana. Kemudian dualisme hukum pidana secara konkret saat ini berlaku di Aceh, yaitu daerah istimewa Aceh, yang mana Aceh ini boleh melakukan atau boleh melakukan syariat Islam, yaitu pemerintah Aceh itu boleh menjalankan syariat Islam dalam penentuan hukum pidananya. Jadi di sini ada dua hukum yang masih diberlakukan di Indonesia, yaitu KUH pidana secara nasional, dan juga Aceh memberlakukan atau menjalankan syariat Islam tentang jinayatnya atau hukuman pidananya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.